Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6, algoritma pemrograman. Setelah libur untuk Idul Adha kemarin, kita mulai untuk praktikum kembali ya, teman-teman. Pertemuan sekarang itu materinya tentang array satu dimensi. Array satu dimensi adalah struktur data yang menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama secara berurutan atau linear, dan setiap nilai dapat diakses melalui indeks. Biasanya dimulai dari nol. Bayangkan array satu dimensi seperti rak sepatu, setiap slot adalah indeks ke 0, ke 1, ke 2. Jadi lihat dari slotnya ini ya. Ini pasti ke 0, ini ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu. Setiap slot berisi satu pasang sepatu. Untuk mengambil sepatu, sebutkan nomor slotnya. Tuh. Jadi dia itu, array satu dimensi itu pastinya selalu dimulai dari nol. Dimulai dari nol, terus dia berisi baris dan kolom. Nah, ini baris pertama, terus ini kolomnya. Jadi di sini kolomnya itu terdapat 5, tapi karena dia dimulai dari nol, berarti dia kolomnya ada 4. Nah, kayak ini. Kolom satu itu dia berisi nilai 3. Kolom kedua itu berisi nilai 6. Kayak gitu ya. Terus ciri-ciri array satu dimensi. Isi elemen homogeneous, yaitu satu tipe data. Semua nilai dalam array memiliki tipe data yang sama. Misalnya semua integer atau semua string. Jadi kalau misalnya kita mau ngeinisialisasiin array gitu, itu kan pasti awal-awalnya kita sebutin dulu tipe data yang mau kita pakai itu apa. Terus baru nama array-nya. Nah, jadi dalam satu array itu nggak bisa tuh kita campur-campur kayak string ditambah integer atau integer float gitu, itu nggak bisa ya. Jadi dia cuma pakai satu tipe data aja. Terus ada penyimpanan linear, yaitu kontigu di memori. Elemen disimpan secara berurutan dalam blok memori, membuat akses lebih cepat dan efisien. Terus ukuran tetap, fixed size. Setelah dibuat, ukuran array tidak bisa diubah. Untuk menambah tempat, biasanya harus buat array baru dan di-copy. Jadi kayak kalau misalnya kita ngeinisialisasiin jumlah array-nya itu ada 10, taunya kita butuh datanya itu 13, kita mau masukinnya 13, 14, 15 gitu. Nah, itu biasanya agak lebih ribet itu buat menambah array-nya itu tadi. Tapi biasanya ya kayak gitu. Kita bakal tetap pakainya satu array itu aja. Jadi kalau langsung kayak dari program itu agak ribet untuk nambah ukuran array-nya kalau misalnya array-nya udah disiapin berapa isinya gitu. Terus indeks dimulai dari nol. Elemen pertama berindeks 0, selanjutnya 1, 2, dan seterusnya. Deklarasi simpel dan looping mudah. Bisa diinisialisasi saat deklarasi atau diisi kemudian. Dan mudah diakses dengan perulangan seperti for. Manfaat array satu dimensi, yaitu ada akses cepat. Elemen dapat diakses langsung melalui indeks tanpa perlu traversal. Efisiensi penyimpanan dan cache locality dapat disimpan bersebelah di memori, mendukung pengambilan cepat dan pemrosesan sekuensial yang efisien. Terus kode lebih ringkas dan berstruktur, mengelompokkan banyak nilai dalam satu variabel saja, mengurangi kebutuhan deklarasi variabel yang berulang. Terus kesederhanaan penggunaan. Deklarasi, inisialisasi, dan iterasi sangat mudah dengan loop seperti for atau while. Batasan array satu dimensi. Ukuran tetap statis setelah deklarasi, panjang array tidak dapat diubah. Untuk menambah atau mengurangi elemen, harus buat array baru dan menyalin datanya. Jadi kalau ukuran tetap ini statis berarti kita udah inisialisasiin ukuran array-nya itu. Misal kayak int apa ya? Int angka gitu. Terus ada kurung siku yang dimana di dalam kurung siku itu kita inisialisasiin angkanya. Jadi kayak 2, 3, 4 atau 5 gitu. Nah, terus ada tipe data homogen. Semua elemen harus memiliki tipe yang sama. Tidak bisa mencampur integer dengan string di satu array. Sifat statis kurang fleksibel.
Jika dataset berubah-ubah, struktur data lain seperti array dinamis lebih cocok. Resiko error out of bounds di C, indeks di luar batas tak dicek otomatis bisa menyebabkan error. Hmm. Terus contoh implementasi array satu dimensi statis. Nih, ini contoh untuk array satu dimensi statis ya. Jadi ini tipe datanya itu integer, terus namanya A, terus di sini adalah eh, nilainya, nilai dari array tadi. Itu ada 5. Nah, berarti ini dimulai dari indeks ke 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kan dia dimulai dari 0. Berarti ya benar, jumlahnya itu ada 5. Sesuai dengan datanya di sini. Nah, terus pemanggilan array menggunakan loop for kayak gini. Jadi, kita bikin variabel i, terus dimulai dari 0, terus i sampai ke 5, karena ini ya, menyesuaikan ini. I sampai ke 5, terus incrementkan. Terus nanti teroutput lah dari ini, array ini. Kayak gitu aja lah ya. Nah, ini contoh array satu dimensi dinamis. Deklarasi jumlah array dengan int. Di contoh berikut memakai int n. Int n, masukkan jumlah elemen array. Nih, kita masukin tuh berapa? Misalnya 5. Gunakan int pointer, nama variabel, dan new in jumlah array untuk alokasi array secara dinamis tanpa deklarasi jumlah array max atau dapat juga gunakan jumlah nilai max dengan deklarasi int max sama dengan 100. Lalu int nilai max, int pointer nilai sama dengan new int n. Jadi int pointer ini itu mengacu ke sini ya, ke nilai max-nya ini tadi. Nah, udah pemanggilannya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Kesimpulannya, array satu dimensi adalah cara praktis menyimpan dan memanipulasi sekumpulan data berhubungan, ditempatkan berurutan, dan diakses lewat posisi atau indeks. Struktur ini sangat umum digunakan dalam algoritma, manipulasi data, dan logika logika pemrograman. Oke, kita langsung ke laprak ya. Oke, untuk laprak pertama simpel sih, cuman kayak gini aja. Oke, untuk laprak ini cuman ya inisialisasi aja, NTN. Terus kita masukin tuh jumlah array-nya sama sambil dirun lah ya. Misal 5 nih, ini 3, dah, dah. Nih, jumlah elemen array-nya itu 5. Terus INTR ini itu kita bikin array-nya tuh di sini. Jadi array-nya itu dibuat dengan n itu sudah menginisialisasikan ini jumlah elemen array tadi. Nah, terus masuklah di sini, masukkan n, masukkan 5 elemen ini. Nah, terus mulai ada perulangan untuk memanggil memanggil inputan untuk disimpan ke dalam array ini tadi. I itu kan menginisialisasiin ini, int i ini. Nah, arr ini itu menginisialisasiin yang ini. Nah, jadi R I ini nginput yang ini. Jadi R dia manggil ke sini itu disimpan dari sini, yaitu disimpan dari indeks ke 0. Jadi elemen ke 1 dari elemen ke 0 itu dia 3. Kesimpan deh di sini 3. Berarti indeks ke 0-nya dalam array R ini itu adalah 3. Terus lanjut lagi ke terus 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 sampai itu dapat 5 kali putaran. Nah, terus di sini tinggal outputin aja, terus dipanggil itu satu-satu. Langsung aja RRI itu untuk manggil eh isi dari ente R ini. Itu aja ini untuk laprak pertama. Waduh. Oke, ini untuk laprak kedua. Aku jelasin dari mainnya dulu ya. Di sini ada ente X max max max. Kita lihat dulu, max ini nginisialisasiin 100. Oke, udah ya. Berarti ini array itu X nilainya itu sama dengan 100, Y itu nilainya 100, Z itu nilainya adalah 100.
Terus di sini ada tipe data in, variabel banyak X, banyak Y, banyak Z. Terus ini input vektor, input bla 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 bla, udah ini ya. Nah, di sini kita sambil run deh. Banyak elemennya, oke kita masukin 3 aja. Data pertama itu 2, 3. Vektor X itu 2, 5, dan 3. Terus yang Y itu 3, 2 aja deh. Ada 1 sama 7. Dah, oke. Untuk awal, dia itu kan manggil yang input vektor tuh. Kita lihat di input vektor. Nih, ada array vektor sama int dan banyak. Ini maksudnya itu adalah apa ya? Dia itu kayak alias kan, kayak apa ya? Int banyak, ini kan tersebar tuh di mana-mana. Jadi ketika ini tersimpan, ini itu akan menyimpannya ke semuanya, ini bakal tersimpan. Banyak ini kita lihat dulu. Dia banyak itu initialization banyak X. Jadi dari banyak X ini, nt banyak X ini, dia itu kayak menyimpan data yang dimasukkan di dalam sini, itu akan bisa digunakan di sini, kan bisa digunakan di mana-mana. Itu kayak gitu ya fungsinya int dan banyak ini. Nah, terus di sini langsung aja sebutin banyak elemen, terus masukkan data vektornya. Masukkan data vektornya ya kayak yang tadi lah. Dia dari I sama dengan 0, terus masukin data vektornya itu tersimpan lah kemana-mana. Kayak yang ini. Jangan dimulainya dari 1, itu karena I ini kan diinisialisasiin 0. Tapi dia I plus 1. Jadi 0 ditambah 1, 1. Makanya dia dari sininya 1. Terus vektor I ini sesuai nih, vektor I berarti dari 0. Nolnya itu berarti 2, satunya 5, itu 2-nya itu 3. Makanya elemennya sesuai tuh 3 kan. Dia terputar. Oke, terus tampilkan vektor. Ini langsung tampil tuh. Langsung aja dia. Langsung. Tuh, sesuai ini kan. S, I plus 1. Nih, sesuai. I sama dengan 0, berarti langsung ditambah 1 aja, jadi 1 kan. Tuh. Tertampil tuh vektor I. Vektor I-nya itu berarti dari 0. Jadi vektor I tadi adalah 2, 5, 3. Udah. Tampil tuh vektor X-nya. Terus lanjutkan ke vektor Y. Nah, input vektor juga sama lah itu sistemnya lah ya. Nah, terus masuklah dia ke hasil penjumlahan X tambah Y. Nah, penjumlahan itu di sini prosesnya. Nah, dia manggil cons in A, array B, terus array C, terus dengan banyak A, banyak B, sama banyak C. Nah, lihat di sini banyak C itu sama dengan banyak A lebih besar dibanding banyak B. Terus ada tanda tanya, terus banyak A, titik 2, banyak B. Ini maksudnya kayak gini ya. Jadi di dalam banyak C ini terdapat logika. Terdapat logika dulu. Apakah banyak A itu lebih besar dari banyak B? Apabila true, dia akan menyimpan banyak A. Apabila false, dia akan menyimpan banyak B. Jadi ketika ini true, dia akan menghasilkan yang ini. Jadi sistemnya itu kayak if else. Kalau if ini benar, dia akan menyimpan yang ini. Tapi kalau else, kalau salah, itu dia akan menyimpan yang ini. Jadi banyak C, karena banyak A tadi berapa tuh? Banyak A itu lebih besar dari banyak B, dia akan nyimpen nih, berarti banyak A dulu kan. Nah, terus mulai deh itu di run. Nih, perulangan muncul sampai ke banyak C, sesuai dari banyak A itu tadi. Nah, mulai. Ente nilai A itu sama dengan I lebih kecil dari banyak A. Nah, itu sama. Nilainya itu, modelnya itu kayak if else. Dari sama dengan tanda tanya ini. Jadi kalau misalnya ini true, dia akan ngeran yang ini. Dia akan nilai A, itu hasilnya adalah AI. Tapi sedangkan kalau misalnya nilai I itu lebih besar dibanding nilai A, banyaknya A, dia akan ngeran yang ini.
hasilnya sama dengan nol. Sama kayak yang B. Kalau misalnya I itu lebih besar dari banyak B, dia akan menghasilkan nilai nol. Kalau misalnya nilai I itu lebih kecil dari banyaknya B, berarti nilai B itu sama dengan B array dengan ininya I. Oke, dari dari penjumlahan vektor itu tadi, kita dapetin lah itu S1 sama dengan 3, terus S2 sama dengan 12, S3 itu sama dengan 3. Jadi ya modelnya kayak gini, 2, mana? Yang ini ditambahin sama yang ini. Jadi 2 tambah 1, 3. 5 ditambah 7, berapa tuh? 12. Terus 3 ditambah, nah 3 ini kan nggak punya pasangannya. Jadi ya dia langsung aja turun tuh di sini. Hasilnya 3. Kayak gitu. Nah, untuk perkalian ya sama aja. Dia langsung aja tuh. B, B, itu kan dia ngambil nilainya tuh. B itu sama dengan K dikali A1. Kan dia cuma ngambil yang X aja ya, dia nggak ngambil yang Y. Jadi langsung aja tuh. Nah, dapatlah ini 6, 15, 9. Nih, kalian bingung tuh. K ini tuh apa? K itu ini. Nih, udah disebutin tuh, 3. DK itu 3. Jadi langsung aja K 3 dikali sama A di A. Mana A itu yang X. Nih, 6. Kok 6? Nah, yang K dikali 2 itu berapa? 6. Terus K dikali 5 itu 15. K dikali 3 itu 9. Udah, kayak gitu aja ya. Lapraknya cuma 2 aja kok. Cuman ini aja, simple. Oke, untuk lapraknya nanti, kalian bisa ketik masing-masing ya di C++ kalian. Jadi ketik masing-masing, terus di screenshot full layar, terus kalian kasih lah penjelasan tipis-tipis. Terus juga jangan lupa untuk di screenshot untuk outputnya juga ya. Itu untuk lapraknya aja lah, kayak gitu. Oke, aku bakal langsung ke post test ya. Oke, untuk post testnya itu mudah aja. Array awal ini udah diinisialisasiin ya. Jadi arraynya itu udah ada tuh, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Cuma ada 5 array. Terus geser kiri iteratif, dapat tuh 2, 3, 4, 5, 1. Geser kanan iteratif, dapat tuh 1, 2, 3, 4, 5. Terus geser kiri rekursif 2 langkah dari 3, 4, 5, 1, 2. Geser kanan rekursif 2 langkah 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya kayak gini aja untuk post testnya. Jadi yang dari sini tuh geser ke kiri, sini geser ke kiri, dia 2, 3, 4, 5 ke kiri tuh, satunya ke belakang. Terus yang untuk yang kanan dari sini kan, dari kanan yang ini geser ke kanan, set, dia balik lagi ke sini. Udah kayak gitu aja. Itu untuk post testnya. Simpel kok post testnya. Oke, kalau untuk stukasnya itu kayak gini ya. Kita masukin dulu. Di sini ada struk rekap layanan hari ini. Oh, bentar-bentar. Kita tampilin ininya dulu. Oke. Nih, studi kasusnya itu adalah Andre yang biasanya dipanggil Andriani adalah pemilik barbershop. Setiap hari, ia dan timnya melayani berbagai jenis layanan seperti potong rambut, cukur jenggot, hair spa, hingga coloring. Agar tahu layanan mana yang paling sering digunakan dan bisa mengevaluasi performa harian, Andre ingin membuat program sederhana yang bisa memasukkan daftar jenis layanan yang digunakan oleh pelanggan pada hari itu, mencatat jumlah pelanggan yang menggunakan tiap layanan, terus menampilkan struk rekap layanan harian, menyimpan hasil rekapan ke dalam rekap barbershop Andre di TXT. Oke, jadi ini programnya.
Tuh, kita ikutin nggak? Tanggal 9 bulan 6 2025. Jumlah jenis layanan hari ini. Misal hari ini tuh yang laku tuh ada 4 deh. Ada potong jenggot, terus ada potong rambut, terus ada coloring sama keratin deh. Terus jumlah pelanggan untuk potong rambut itu ada 10. Terus untuk oh yang atas itu tadi potong jenggot ya. Itu yang bawahnya itu potong rambut itu ada 5. Terus untuk coloring itu ada 13 sama keratin itu ada 4. Oke, nih untuk struknya itu ditampilin juga di dalam programnya. Struk rekap layanan hari ini, Barbershop Andre. Tanggalnya itu ada tanggalnya 9 bulan 6 2025 dengan jenis layanannya ini potong rambut, potong jenggot, coloring, keratin. Terus pelanggannya ini ada ini. Terus total pelanggan hari ini itu ada 32. Terus kesimpan di rekap layanan barbershop TXT. Nah, ini ya rekap layanan barbershop TXT-nya. Nah, nih. Jadi tersimpannya kayak gini ya hasilnya nih. Sesuaikan sama yang di outputnya tadi. Nah, 10, 5, 13, 4, 3, 2. Udah sih, ini aja untuk studi kasusnya. Nggak usah banyak-banyak. Udah. Kalau untuk apa, intinya yang laprak tadi, kalian ini ya, ketik di PC kalian masing-masing, di laptop kalian masing-masing. Terus di screenshot untuk lapraknya, terus outputnya juga di screenshot. Terus juga kasih penjelasan lah tipis-tipis. Nah, terus untuk pengumpulannya itu dijadiin satu ya. Dijadiin satu aja, satu PDF aja. Terus namanya ini nih, nama PJ kalian, kalian bisa lihat di spreadsheet untuk nilai Alpro. Terus juga NIM, nama, eh, NIM nama sama prak 6 Alpro. Terus disimpannya di PDF. Itu aja ya, simpel. Oke, mungkin sekian dari aku. Apabila terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.